Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok P2, saya Pradia Hazapurnia sebagai klien. Saya Siti Nurjana sebagai konselor. Di sini kami akan mempraktikkan konseling gizi mual pada ibu hamil dengan menggunakan media edukasi poster. Baiklah, langsung saja dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Aza. Baik, Ibu aja umur berapa, Bu? 30 tahun. Baik, Ibu, perkenalkan saya Jana, ahli gizi yang akan memberikan resep menu untuk memberikan kebutuhan gizi Ibu. Ibu aja ada keluhan utama apa ya, Bu? Begini, Mbak. Saya sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 15 minggu. Tetapi saya masih sering mual dan muntah setiap hari. Nafsu makan saya pun turun drastis. Rasa mual itu muncul ketika saya mencium makanan yang bersantan, berbumbu rempah banyak, berbau tajam, dan segala jenis lauk yang amis. Selain itu, saya juga merasa enek ketika makan makanan yang lembek dan terlalu berlemak. Kemudian, saya juga tidak suka sayur yang masih keras. Bau aroma nasi panas membuat saya mual. Saya lebih sering mengkonsumsi cemilan, makanan kering dan pedas, lalu makanan dingin dan menyegarkan. Saya juga sering tidak menghabiskan makanan. Hal tersebut menyebabkan berat badan saya menurun. Saya merasa khawatir dengan kesehatan saya dan juga bayi saya. Kira-kira apa solusi untuk masalah yang saya hadapi saat ini, Mbak? Baik, Ibu. Saya akan menjelaskan permasalahan yang Ibu hadapi melalui media edukasi, yaitu poster. Bagaimana cara untuk mengurangi rasa mual dan muntah pada ibu hamil, dan menu yang cocok untuk masalah yang ibu hadapi saat ini. Pada usia kehamilan 15 minggu atau masuk ke dalam trimester kedua, biasanya ibu hamil sudah tidak mengalami mual dan juga muntah. Namun, pada sebagian ibu hamil, masih ada yang mengalami mual dan juga muntah. Cara mengurangi mual muntah pada ibu hamil yaitu sebagai berikut. Kita masuk dalam pengertian mual dan muntah terlebih dahulu ya Ibu. Mual muntah merupakan hal yang normal dan sering ditemukan dalam kehamilan, terutama pada trimester pertama. Tetapi akan berubah tidak normal apabila mual muntah itu terjadi terus-menerus dan berlebihan dengan frekuensi lebih dari 10 kali sehari, sehingga dapat mengganggu keseimbangan gizi dan cairan elektrolit tubuh. Penyebab mual dan muntah yaitu biasanya dipengaruhi oleh faktor hormonal, faktor psikologis, faktor varietas, faktor nutrisi, dan juga faktor alergi. Kemudian, akibat mual dan juga muntah. Akibat meremehkan rasa mual dan juga muntah yang dirasakan wanita saat kehamilan, terbukti dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketegangan emosional, stres fisiologi, dan keterlambatan yang tidak semestinya dalam menemukan penanganan yang tepat, terutama menjadi patologis. Kemudian, cara mengurangi mual dan muntah yaitu dengan istirahat yang cukup, menghindari makanan pemicu rasa mual, makan sedikit tetapi sering, hindari makanan pedas, dan juga rajin berolahraga. Makanan yang mengurangi mual dan muntah. Makanan untuk menghilangkan mual pada ibu hamil tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yaitu diantaranya ada jahe, makanan tinggi karbohidrat, makanan tinggi protein, berbagai jenis sup, dan makanan dingin. Meskipun ibu masih sering mual dan juga muntah, kebutuhan gizi ibu harus tetap terpenuhi, yaitu dengan mengganti makanan yang tidak ibu sukai dengan makanan yang ibu sukai. Misalnya, jika ibu tidak suka bau nasi, maka ibu bisa menggantinya dengan roti
atau lontong. Dengan demikian, kebutuhan karbohidrat ibu tetap terpenuhi. Kemudian, jika ibu tidak suka sayur yang masih keras, ibu bisa mengkreasikannya dengan cara dijus, seperti jus wortel agar kebutuhan serat ibu tetap terpenuhi. Lalu, jika ibu tidak suka lauk yang berbau amis, ibu bisa menggantinya dengan ayam yang diolah menjadi sup ayam, agar kebutuhan protein ibu juga tetap terpenuhi. Untuk cemilan, jika ibu menyukai makanan kering, ibu bisa mengkonsumsi keripik buah atau keripik sayur, namun jangan yang terlalu pedas. Lalu, jika ibu menyukai makanan dingin dan menyegarkan, ibu bisa memakan es krim, sop buah, salad buah, sayur buah, dan juga jus buah yang bagus untuk kesehatan ibu. Meskipun ibu sering tidak menghabiskan makanan, ibu harus tetap makan, yaitu dengan makan porsi yang kecil namun sering, agar berat badan ibu tidak menurun. Dengan demikian, perkembangan bayi dalam kandungan ibu akan berjalan dengan normal. Baik Mbak, terima kasih atas saran dan juga solusinya. Saya akan mencoba resep menu yang diberikan. Semoga saya dapat meningkatkan nafsu makan saya kembali, agar kebutuhan gizi saya dan juga bayi saya dapat terpenuhi untuk menjamin perkembangan bayi dalam kandungan saya. Baik, sama-sama Ibu. Saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Demikian praktikum konseling gizi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.